Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini akan membacakan sekilas dari biografi Sayyid Awad bin Hasan Syamsuddin Mbah Ngenu, kakek dari Raden Saleh atau sang pelukis legendaris. Sayyid Awad merupakan putra dari Syekh Maulana Hasan Syamsuddin yang wafat pada tahun 1199 Hijriah atau 1778 Masehi dan dimakamkan di pesisir Tanjung Sari, Sugih Waras, Pemalang. Nama Sayyid Awad juga sama dengan nama kakeknya, yakni Sayyid Awad bin Hasan bin Imam Idrus bin Yahya. Dari beberapa sumber, beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1133 Hijriah atau 1720 Masehi. Sedangkan beliau wafat pada sekitar tahun 1212 Hijriah atau 1797 Masehi dan dimakamkan di Dusun Genuk, Kelurahan Tegal Sari, Candisari, Kota Semarang. Sayyid Awad merupakan menantu dari Sayyid Syarif Bustaman Abdullah bin Husain bin Abdurrahman bin Yahya Ba'alawi atau Kanjeng Kiai Ketoboso Suhardi Menggolo I yang pernah menjabat bupati di Semarang. Sayyid Awad bin Hasan Syamsuddin memiliki 4 anak laki-laki, yakni Hasan, Husain, Muhammad dan Abdullah Al-Faqih. Sayyid Husain bin Awad merupakan menantu dari Jayeng Rono II, Bupati Wiroto atau sekarang berubah menjadi Wiradeso. Sayyid Muhammad bin Qasim yang memerintah Kabupaten Wiroto pada tahun 1772 sampai 1795 Masehi. Pada tahun 1807 Kabupaten Wiroto dihapus kolonial Belanda dan masuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan. Pernikahan Sayyid Husain bin Awad dengan Raden Ayu Putri Jayeng Rono II, putri Bupati Wiroto Sayyid Muhammad bin Qasim, memiliki 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kelima anak laki-laki tersebut adalah Sayyid Alwi Syarif Bustaman, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Saleh Raden Saleh dan Sayyid Awad. Kesemuanya merupakan para ulama, kesatria, pejuang dan bangsawan Jawa. Sayyid Alwi Syarif Bustaman yang terkenal dengan sebutan nama Kiai Agung Purworejo wafat di Lasem dan dimakamkan di Semarang. Sayyid Awad Syarif Bustaman dan Sayyid Ali Murtado wafat di Desa Ngalian, Wadas Lintang, Wonosobo dan dimakamkan di sana. Sementara Sayyid Saleh Syarif Bustaman atau Raden Saleh, pelukis terkenal Indonesia, wafat di Jakarta dan dimakamkan di Bogor pada tahun 1880 Masehi. Sementara kedua anak perempuan tersebut adalah Sayyidah Ruqayyah yang merupakan istri dari Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini atau ayah dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, dan Sayyidah Fatimah yang dikenal dengan nama Mbah Randu yang makamnya berada di Randu Dongkal, Pemalang. Sayyid Awad bin Husain bin Awad bin Hasan Syamsuddin atau cicit Syekh Maulana Syamsuddin mempunyai 2 anak, yaitu Al-Imam Al-Allamah
yang sangat masyhur dengan kewaliannya yang terkenal dengan sebutan nama Kiai Agung Semarang Syarif Bustaman Said Alwi bin Awad, dan wali min aulia Sayyidu Al-Allamah Syarif Hasan bin Awad. Jejak pengembaraan mencari ilmu, Said Awad sejak kecil dididik langsung oleh ayahnya, yakni Syekh Hasan Syamsuddin, dan hasil keterangan dari beberapa sumber, beliau saat menjelang remaja pernah diajak oleh ayahnya untuk berguru pada Syekh Jumadil Kubra. Selain itu, beliau juga pernah berguru pada Qutubul Ulum, Akabirul Akabir, Qadiyul Qudat, Mufti Jawa fi zamanih, Habib Muhammad Qadhi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya Ba'alawi, tokoh kelahiran Inat Tarim, Yaman pada tahun 1078 Hijriah atau 1657 Masehi, yang tak lain merupakan kakek Habib Hasan bin Toha Keramat Jati Semarang atau yang dikenal dengan nama Raden Tumenggung Sumodiningrat, Wedono Lebat Kerajaan dan menantu Hamengkubuwono II, wafat 1818 Masehi. Habib Muhammad Qadhi wafat pada tahun 1167 Hijriah dan dimakamkan di Terboyo, Semarang. Setelah Said Awad bin Hasan Syamsuddin menuntut ilmu kepada ayahnya, beliau pergi ke Yaman untuk belajar kepada para ulama di tanah kelahiran yaitu Tarim. Setelah itu beliau melanjutkan pengembarannya ke Haramain hingga sampai ke India guna menimba ilmu ke beberapa ulama, khususnya dari kalangan para Sadah Alawiyin sendiri dan lainnya. Inilah yang membuat beliau sangat tabahur, mendalami hingga dalam dan luas bagai lautan tak bertepi, dan mutafanin, menguasai dalam berbagai ilmu. Sepulang dari Tarim, Said Awad langsung menuju ke Jawa untuk menyusul ayahnya di Semarang. Dari Semarang kemudian beliau menuju ke Wiradesa. Setelah ayahnya wafat di Pemalang, beliau melanjutkan perjuangan ayahnya menuju ke Lasem. Beliau sempat tinggal di sana beberapa tahun dan membangun beberapa majlis ilmu atau pondok pesantren di daerah Bonang, Lasem. Beliau juga sempat pernah diangkat sebagai bupati dan akhirnya beliau tinggal di Semarang dan diambil menantu oleh Sayyid Syarif Bustaman Abdullah bin Husain bin Abdurrahman bin Yahya Ba'alawi atau Kanjeng Kiai Kertoboso Suhardi Menggolo I. Perlu diketahui bahwa Said Husain bin Abdurrahman bin Yahya Ba'alawi atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Agung Jangki Wongsonoyo adalah sosok ulama yang mensyiarkan Islam dan Thariqah Salafus Shalihin di Jepara. Beliau merupakan menantu dari Said Umar atau yang lebih dikenal Pangeran Syarif Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yahya. Dari hasil pernikahannya dengan putri Pangeran Syarif Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yahya yang bernama Raden Ayu Syarifah, lahirlah seorang putra yang bernama Sayyid Syarif Bustaman Kertoboso. Kiprah perjuangan dakwah serta mengusir penjajah. Said Awad bin Hasan Syamsuddin adalah seorang ulama yang wawasan ilmunya sangat luas dan dalam, khususnya dalam ilmu tafsir Al-Quran, hadis Nabi SAW, fikih atau syariat, juga dalam ilmu tasawuf. Di samping itu, beliau juga seorang ekonomi, ahli pertanian, serta negarawan yang ahli strategi. Karena pengetahuannya yang luas dari berbagai ilmu pengetahuan, maka Sayyid Awad bin Hasan Syamsuddin kemudian diangkat oleh mertuanya menjadi guru besar dan tokoh agama. Perjuangan Said Awad bin Hasan Syamsuddin dalam menyebarkan agama Islam dan Thariqah Salafus Shalihin memiliki konsep dan pandangan sendiri, yaitu bahwa
dalam menentang penjajah tidak cukup dengan perlawanan fisik semata, karena penjajah bukan sekedar menjajah bangsa ini secara fisik, namun juga non-fisik. Seperti diantaranya penjajah intelektual dengan membatasi putra-putri anak bangsa dan menuntut ilmu. Sebagaimana maklum bahwa para penjajah lebih suka generasi pemuda anak bangsa berada dalam kebodohan. Karena dengan begitu mereka akan lebih mudah dan leluasa untuk menguasai berbagai nilai kehidupan, khususnya perekonomian dan pertanian. Rempah-rempah beserta hasil bumi yang lainnya dari jeripayah rakyat dan anak bangsa dengan seenaknya mereka beli dengan harga yang sangat murah, jauh dari standar, atau bahkan tidak segan-segan mereka merampasnya, sementara rakyat dan anak bangsa justru membeli dari mereka dengan harga yang mencekik. Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau kelas sosial. Beberapa sekolah yang didirikan pemerintah kolonial tidak bertujuan memakmurkan rakyat, namun hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial, yakni mencetak tenaga kerja yang nantinya dipekerjakan oleh pemerintah seperti mandor perkebunan, tenaga medis, tenaga pengajar dan sebagainya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari kaum pribumi yang disekolahkan oleh pemerintah Belanda justru berbalik arah menantang kaum penjajah. Banyak di antara mereka yang diberi beasiswa untuk belajar ke Hindia, Belanda hingga ke perguruan tinggi yang dibangun oleh Spanyol dan Inggris, justru setelah mereka pulang ke negaranya menjadi penantang penjajah yang sangat gigih. Sebagai contoh, Raden Sugoro Syarif Saleh bin Husain bin Yahya dan ayahnya Syarif Husain bin Yahya, keduanya sangat gigih dan semangat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, tetapi selalu gagal dan mendapatkan perlawanan. Tidak heran jika penjajah terus berusaha untuk menangkapnya, tetapi selalu gagal dan mendapatkan perlawanan yang sengit. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Said Awad bin Sayyid Hasan Samsudin. Said Awad bin Hasan Samsudin tampaknya telah membaca apa yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu, dalam menghadapi penjajah, beliau menggunakan strategi dan pola perjuangan sebagai berikut. Pertama, pengalaman agama yang harus berpegang kuat pada salafun shalihin. Kedua, membangkitkan serta membangun kecintaan kepada para shalihin, cinta kepada leluhur bangsa dan cinta kepada tanah air. Ketiga, membangun sarana pendidikan yang menitik beratkan kepada pendidikan pesantren dan membangun ekonomi yang terfokus pada ekonomi pertanian agar rakyat tidak mudah dipermainkan oleh Belanda. Semuanya dilakukan oleh Said Awad bin Hasan Samsudin, merupakan program gurunya dan sekaligus guru ayahnya, yaitu Habib Muhammad Qadhi bin Thaha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya Ba'alawi. Said Awad bin Hasan Samsudin banyak menjalin hubungan dengan banyak bupati atau para adipati di Jawa. Di kalangan mereka, beliau lebih dikenal dengan namanya yang khas, yaitu Said Awal dengan huruf L, dengan akhir huruf L, bukan Said Awad dengan huruf DH. Karena dalam ejaan Jawa yang tidak mengenal ejaan dot, maka ketika mengucapkan bahasa Arab yang di dalamnya terdapat huruf dot, orang Jawa merasa kesulitan, sehingga huruf dot dalam pengucapan lidah orang Jawa pada waktu itu menjadi huruf L. Dan pada perkembangannya, translasi huruf dot kemudian menjadi DL, seperti contoh kata Nahdlatul Ulama, Muhdar dan lain-lain. Said Awad bin Hasan Samsudin
termasuk tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Beliau pernah tinggal di Wiradesa, berjuang bersama Sadah Ba'alawi seperti Said Abdullah bin Muhsin Ba'bud beserta dua adiknya Said Ahmad dan Said Idrus. Said Syekhan bin Umar Ba'alawi, Said Salim bin Hashim, Datuk Temenggung Parangan bin Musyaikh bin Yahya Ba'alawi yang mengislamkan beberapa raja Kutai lama, Said Abdullah bin Hashim bin Musyaikh, dan juga beberapa tokoh lain dari Sadan Ali Yahya Ba'alawi. Ini adalah sekelumit dari biografi Said Awad bin Hasan Samsudin. Semoga dengan kita mendengarkan biografi beliau dan menghadiri acara khaul beliau, Allah menambahkan rasa cinta kita kepada beliau, menambahkan rasa cinta kita kepada para salafus salihin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan cinta kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan rasa cinta kita, anak-anak kita, keturunan kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa Al-Faqir bacakan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.